Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah dan dengan segala kehendaknya, tidak akan terhindar keburukan kecuali juga karena kehendak Allah. Bismillah, masyaallah, wa ma bi ni'matin faminallah. Dengan menyebut nama Allah dan dengan kehendaknya pula, semua nikmat-nikmat yang kita rasakan semua juga karena kehendak dari Allah. Maka pantas kita berdoa malam hari ini sebagaimana Allah kehendaki kita dalam kebaikan. Allah mudahkan kita untuk terlibat dalam kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita untuk terhimpun nanti di dalam surganya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihu lima ughliq. Beliau pembuka dari semua yang tertutup, kebenaran-kebenaran yang sebelumnya banyak tertutup, dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, dengan petunjuk perjuangan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, maka yang tertutup itu kemudian menjadi terbuka. Nasirul haqqi bil haqq. Nabi Muhammad senantiasa menjadi penolong terhadap kebenaran dengan cara yang dibenarkan. Tidak hanya punya niat untuk menolong kebenaran, tetapi bagaimana memastikan agar kebenaran-kebenaran itu tertolong dengan cara yang dibenarkan. Al-hadi ila siratim mustaqim. Nabi Muhammad juga menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian Riyadhus Shalihin di pertemuan terakhir kita membahas tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis itu kita bahas di pertemuan terakhir, dan hadis itu adalah hadis kedua dari bab muraqabatullah, yaitu bagaimana kita agar senantiasa merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah. Di hadis itu dijelaskan di poin pertama sebagai syawahid dari bab, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi takut kepada Allah tidak terbatas di tempat-tempat ibadah, tapi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada di tempat itu. Kemudian hadis ketiga dari bab muraqabatullah, atau hadis ke-62 dari total hadis Riyadhus Shalihin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Qala, Ibnu Abbas bercerita, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah duduk di belakang Nabi, bonceng. Jadi Rasulullah pernah naik kendaraan, di syarah disebutkan biwal. Biwal ini lebih besar dari himar, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, memberikan nasihat kepadaku, kata Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, saya ingin mengajarimu beberapa kalimat. Tentu kalimat yang akan diberikan oleh Rasulullah
Ini kalimat yang sangat penting. Kalau di kita biasanya kalau ada nasihat-nasihat dari guru atau dari kiai, dan khusus kita diberikan ketika berhadap-hadapan, itu biasanya kita ingat betul. Kita punya guru atau punya kiai atau ustadz, nasihat itu disampaikan ketika kita hanya berdua dengan dia, pasti nasihat itu akan kita jaga. Berbeda dengan nasihat-nasihat yang seperti ini. Kalau di cerita orang tua dahulu, kalau di Madura itu disebut mandih, kalimat saya mandih, jadi benar-benar memberikan manfaat. Saya ingin mengajarimu beberapa kalimat, kata Rasulullah, beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa alam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya seandainya umat ini, law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in, umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepadamu, la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tuliskan. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan jika mereka umat itu berkumpul untuk membahayakanmu, mereka berencana untuk membahayakanmu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Mereka tidak akan pernah bisa mencelakaimu, memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan hadis hasanun sahih. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat di luar riwayatnya Imam Tirmidzi, hampir sama. Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah persis di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah Allah ketika kamu sedang ar-raha, sedang gembira. Ya'rifka fisyiddah. Allah akan mengenalimu ketika kamu sedang susah, sedih, sulit. Wa'alam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tidak akan mengenaimu tidak akan pernah mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakum liyukhti'ak. Dan sesuatu yang telah tercatat, telah tertulis akan mengenaimu tidak akan pernah luput darimu. Wa alam anna an-nasra ma'as sabra. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah akan senantiasa bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar itu akan senantiasa bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya setiap kesulitan akan disertai pula dengan kemudahan-kemudahan. Jamaah yang dimuliakan Allah, faedah hadis dari hadis yang luar biasa ini, yang pertama,
Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat penyayang terhadap anak kecil. Tercatat Ibnu Abbas ini masuk di antara sahabat yang ketika menyimak hadis, di banyak riwayat Ibnu Abbas, beliau masih sangat kecil sekali. Bahkan pensyarah menyebutkan Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW wafat usianya sekitar 15 tahun, 15 atau 16 tahun. Dan beliau sudah ikut banyak peperangan. Ada yang mengatakan sejak usia 13 tahun sudah ikut perang. Ibnu Abbas karena salah satu di antara pesan, ya, kalau dalam kaidah Arab kan man ta'allama fis sighar kan naksi fil hajar. Siapa yang belajar di masa kecil maka seperti memahat di atas batu, sulit hilangnya. Salah satu di antara keistimewaan Ibnu Abbas, beliau menjadi di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, masuk di antara 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau sampai dijuluki Hibrul Ummah, tintanya umat, karena menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lain ketika Rasulullah telah wafat, dan menjadi rujukan tabi'in di masa setelahnya. Jadi Rasulullah itu sangat penyayang terhadap anak kecil. Ada banyak riwayat bagaimana Rasulullah sering bergurau, bermain dengan anak kecil. Kita kalau pernah belajar Adabul Mufrad, salah satu di antara kebiasaan Rasulullah itu biasa bergurau dengan anak kecil. Bahkan ada satu suku Arab Badui datang menemui Rasulullah. Dia mengatakan punya anak kurang lebih 10 orang. Maka orang ini mengatakan, dan saya tidak pernah mencium anak saya, Rasulullah. Rasulullah kemudian sangat menyayangkan orang tua ini, bapak ini, karena tidak pernah mencium anaknya. Ini terbukti di dalam riwayat ini Rasulullah membonceng Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita sangat dekat dengan anak kecil dalam rangka mendidik, memberikan nasihat, itu menunjukkan bahwa di antara kelembutan hati kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang kedua, menunjukkan bahwa keindahan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah dengan satu poin di antara banyak poin ini, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Muncul pertanyaan, apa perlu Allah dijaga? Apa perlu Allah yang maha segalanya, segala kebaikan ada di tangannya, segala ketentuan ada di tangannya, apa perlu Allah dijaga? Maka yang dimaksud ihfadillah di sini adalah kita dengan menjaga, melaksanakan perintahnya, menjaga untuk menjauhi larangannya. Karena di dalam Al-Quran, baik perintah ataupun larangan, ada penggunaan-penggunaan yang sama-sama menggunakan kata hafadzah. Misalnya hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jadi menggunakan kata hafadzah. Atau walladzina hum li salatihim walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun, walladzina hum, untuk larangan, li furujihim hafizun. Jadi menjaga di sini maksudnya adalah menjaga untuk tetap berada dalam perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan menjaga untuk menjauhi larangannya. Nah, menjaga Allah juga yang dimaksudkan di sini adalah menjaga untuk terus menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum
Kalau kamu tolong Allah, maksudnya menolong agamanya Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan kaki kalian akan dibuat kokoh, pijakan kalian akan dibuat kokoh. Kita dalam keseharian kita, jamaah yang dimuliakan Allah, berapa banyak waktu kita yang kita pakai untuk menjaga agama Allah? Minimal untuk diri kita, minimal untuk keluarga kita. Kapan kalimat-kalimat baik tentang agama ini yang kita keluarkan? Kapan tenaga kita bergerak untuk menjaga agama ini? Maka Rasulullah mengatakan, semakin kita menjaga Allah, kita akan semakin dijaga oleh Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Mafhum mukhalafahnya adalah, kalau kita tidak menjaga Allah, tidak menjaga syariatnya, maka secara otomatis Allah tidak akan menjaga kita. Kalau kita sudah menjaga syariatnya Allah, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan keridhaan, dan itu yang kita cari dalam hidup. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah kita dapat keridhaan dari Allah, kita akan dapat apa? Kita akan dapat mahabbah, cinta dari Allah. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, fayudha'u lahul qabul, pada orang itu diletakkan segala hal-hal kebaikan akan mendekat kepadanya. Kalau sudah dapat mahabbah dari Allah, maka secara otomatis kita akan mendapatkan hikmah. Apa hikmah itu? Yaitu ketika kita memandang sesuatu, kita akan memandang dengan bijaksana, dan kita semua sandarkan kepada Allah. Mungkin satu saat kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, tapi kalau kita sudah diberikan hikmah oleh Allah, kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah Allah berikan hikmah, maka orang itu telah diberikan banyak kebaikan. Suatu saat mungkin kita dikasih nikmat yang banyak, entah harta, entah kedudukan, entah apapun, banyak sekali kenikmatan. Maka sebagai orang yang bijaksana, kita akan mengatakan, ini ujian dari Allah. Ini bisa jadi untuk menguji. Begitu juga ketika kita ditimpa kemudaratan, banyak sekali ujian dalam hidup. Kalau kita sudah, dalam diri kita sudah ada hikmah, maka kemudian orang itu, ini mungkin bagian dari kenikmatan dari Allah. Makanya yang perlu kita, paling dasar yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga syariat Allah. Setelah itu kita akan dapat apa? Kita akan dapat keridhaannya. Kalau sudah dapat keridhaan Allah, Allah akan tanamkan mahabbah. Kalau dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, telinganya adalah alasan dari semua yang dia dengar. Dia tidak mau mendengar sesuatu kecuali karena Allah. Wa basarahu alladhi yabsiru bih. Matanya tidak mau melihat kecuali karena alasannya Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya tidak mau bergerak, tidak mau melakukan apapun kecuali juga karena Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, bahkan kakinya tidak mau melangkah kecuali karena Allah. Itu kalau apa? Kalau Allah sudah tanamkan mahabbah, cinta. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, dan kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalimat ini bisa bermakna zahir, bisa bermakna khafi, atau bermakna batin. Apa bermakna zahirnya? Kalau kita minta, cukup minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Artinya minta kepada makhluk apa? Meminta-minta pada orang. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain. La ya'khudha ahadukum hablahu
salah seorang di antara kalian ambil ikatnya, fayahtatiba ala dhahri, lalu ikat itu diikatkan di punggungnya, khairun lahu min ayyatiya rajulan, lebih baik bagi orang itu daripada dia datang kepada orang lain kemudian dia meminta. A'tahu aw mana'ahu, baik orang itu memberikan atau tidak memberikan. Ini saking mulianya orang yang langsung minta kepada Allah kemudian dia berusaha. Ini makna zahir. Atau makna yang sesungguhnya, yaitu meminta kepada Allah tidak disertai meminta kepada keyakinan-keyakinan kepada yang lain. Minta kepada Allah tapi juga yakin dengan paranormal. Mintanya kepada Allah tapi juga datang ke dukun. Bilangnya apa? Nikah ikhtiar, Pak. Ini tidak bisa. Jadi kalau kita wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalaupun datang kepada orang lain, misalnya ada orang yang kita anggap saleh, ada orang yang kita anggap lebih paham agama, kita datang kepadanya, kita bukan minta kepadanya, tapi kita minta tolong agar dia juga minta kepada Allah. Tidak apa-apa, Ustaz, saya punya hajat Ustaz, saya punya niat Ustaz, tolong doakan saya Ustaz. Jadi kita minta bukan minta ke ini, Ustaz, kula nyona anu Ustaz, pola dalam peta sokong. Jadi mintanya memang minta kepada Allah. Jangan ada unsur keyakinan kepada yang lain. Karena di antara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW yaitu ketika kita punya keyakinan terhadap ramalan-ramalan. La adwa wa la tiarah. Atau di antara orang yang ketika Rasulullah menyebutkan di hadis yang panjang, nanti ada 70.000 di antara umatnya yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu ada Uqasha angkat tangan, ya Rasulullah, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, masukkan saya masuk ke golongan yang 70.000. Kata Rasulullah, anta minhum ya Uqasha, kamu masuk dari mereka. Jadi Uqasha, jadi sudah dipotong satu orang. Kemudian siapa di antara orang yang tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke dalam golongan itu? Di antaranya adalah hum la yatatayjarun, mereka yang tidak percaya dengan, mohon maaf, di antara mereka yang akan masuk ke dalam golongan itu adalah hum la yatatayjarun, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan ramalan-ramalan burung atau kesialan-kesialan. Kan ada itu Pak, bunyi burung apa? Burung gagak, manuk non apa? No beris. Jadi di antara yang perlu kita kuatkan ketika kita minta, memang sudah ketika minta kepada Allah yakin. Kalau mau ikhtiar dengan cara yang dibenarkan. Karena dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa syirik. Apa di antaranya? Yaitu ketika seorang meminta kepada selain Allah atau menyetarakan Allah dengan yang lain. Dan kita berlindung dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian minta tolong kepada Allah, dan kita tegaskan dalam salat kita di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tegaskan setiap hari, setiap salat dengan kalimat ya Allah hanya kepadamu, maf'ulnya dimuqaddamkan ya, didahulukan untuk menunjukkan kita benar-benar hanya mau menyembah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kita tegaskan kita hanya mau minta kepada Allah. Kalau yang pertama itu tadi akan menghinakan yang zahir. Jadi ketika seorang minta kepada Allah tanpa mau berusaha, tidak dari hasil keringatnya sendiri, orang itu akan terhina.
Dan itu diantara yang dilarang oleh Rasulullah. Meskipun tidak ada dosa khusus, pengemis itu tidak berdosa. Tapi perintahnya dalam agama disuruh berusaha selama masih mampu. Tapi kalau yang kedua, kalau kemudian sudah minta kepada Allah dan minta kepada selain Allah, maka ini yang bahaya, akan menggugurkan akan menggugurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu telah syirik, minta kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, Allah akan gugurkan semua amalan-amalan. Di antara cara memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan kita berdoa. Allahumma a'inni bifadlika amman siwak. Ya Allah, bantu saya untuk tetap yakin terhadap karuniamu, agar jangan sampai kami yakin kepada selainmu ya Allah. Atau kalau di setelah sholat kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi permohonan minta tolongnya kita kepada Allah adalah agar kita senantiasa dijadikan orang yang bersyukur, kemudian dijadikan orang-orang yang senantiasa menjadi hamba yang beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian di kalimat wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, ini juga menunjukkan bahwa pentingnya menjaga tauhid. Jadi Ibnu Abbas diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga tauhidnya. Kemudian kalimat setelahnya dari hadis ini, wa alam annal ummata law ijtama'u ala ayyam fa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak, wahai sepupuku, kata Rasulullah, seandainya orang-orang berkumpul merencanakan ayyan fa'uka, untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu, lan, Rasulullah mengatakan lan, la yanfa'uka bi syai'in, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu illa qad katabahu Allahu lak, kecuali itu telah dituliskan oleh Allah kepadamu. Ini hakikat dari beriman kita kepada rukun iman yang keberapa? Keenam, yaitu beriman kepada al-qadha wal qadar, beriman terhadap ketentuan Allah. Kalau ada orang, jamaah yang dimuliakan Allah, berupaya untuk berbuat baik, ingin menolong, ingin memberikan kebaikan kepada satu orang, jumlahnya banyak, di sini disebut ummah, itu untuk menunjukkan upayanya sudah sangat kuat. Kalau Allah tidak menuliskan dalam catatannya, kebaikan itu tidak akan pernah terjadi. Ini untuk menyadarkan kita begini Pak, yang banyak terjadi begini, ada bapak memondokkan anaknya, pindah satu pondok ke pondok berikutnya, terus pindah, dipilihkan pondok yang terbaik dengan kurikulum yang terbaik, penjagaan yang terbaik, tapi anaknya tetap tidak bisa baik, maka hadis ini sangat cocok. Ada sebagian anak kan begitu, disekolahkan di sini, dimasukkan ke sana, tidak bisa baik. Maka kita jangan pernah mendahulukan kemampuan orang, lembaga, kurikulum dibanding dengan takdir Allah. Jangan ngomong gini, mun tuh kekasih pun bagus, kalau sekolah di sana Pak pasti nanti jadi ini, jadi tidak bisa. Semua telah Allah tuliskan. Ini agar kita lebih hati-hati, atau kita terhadap, tidak hanya dalam persoalan pendidikan, terhadap dalam hal apapun. Mun pon netaku kasa tak kuboter, kan banyak kalimat-kalimat seperti itu. Pak, kalau dia yang gang saya jamin, lalu di mana takdir Allah? Jadi seperti itu. Maka berhati-hati kita. Wa alam annal ummata law annal ummata
seandainya umat ini ayyamfa'uka bi syai'in, mereka berupaya untuk memberikan manfaat, la yamfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Kemudian di kalimat setelahnya, wa in ijtama'u ala ayyadurruk bi syai', kalau mereka berupaya untuk memberikan mudarat kepadamu dengan cara apapun, la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, tidak akan pernah mereka mampu untuk memberikan mudarat. Coba secara logika, kurang kuat apa Namrud ketika hendak membakar Nabi Ibrahim, atau raja yang ada saat itu ketika membakar Nabi Ibrahim? Kurang kuat apa tentara Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa dengan segala penyihirnya? Tapi kalau sudah Allah tidak menentukan, tidak menakdirkan, tidak akan terjadi. Ini kalau orang kemudian yakin dengan takdir Allah, mereka tidak akan pernah mang-mang terhadap masa depan, khawatir, was-was, tidak akan pernah. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan menuliskan yang baik baginya. Tak bisa pun, mau Indonesia ini tak bisa fokus. Pernah tidak dengar? Memang Indonesia siapa yang megang? Atau sebaliknya, pokok laku mun kasas mimpin pakun takdir Allah man. Jadi inilah pentingnya kita memegang tauhid. Kemudian ditutup hadis ini, hadis yang pertama, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena telah diangkat, apa? Kertas telah kering. Maksudnya apa? Allah telah tuliskan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi jangan kemudian kita terlalu pesimis, karena Islam mengajarkan agar kita senantiasa berhusnudzan. Ana inda dhanni 'abdi bi, saya ini sesuai prasangka hamba saya, kata Allah. Lihat masa depan lebih baik. Kita yakin anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Terus begitu, mohon kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian untuk yang penguatan, untuk yang poin pertama tadi, penjagaan Allah kepada kita itu bisa meliputi penjagaan yang kita rasakan langsung atau penjagaan yang kita tidak rasakan secara langsung. Kita menjaga syariatnya Allah. Yang Allah jaga apa? Harta kita dijaga oleh Allah. Dijaga dalam hal apa? Kita akan senantiasa dijaga agar harta kita dibelanjakan untuk kebaikan, hartanya berkah. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga syariatnya Allah, aturan-aturan Allah. Nah, di poin di hadis yang berikutnya ini ada tambahan, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika kamu sedang lapang, ketika kamu sedang senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu sedang sulit. Ini juga kalimat penting, karena sebab kebanyakan dari kita, jemaah yang dimuliakan Allah, kita baru kenal Allah kalau apa? Kalau kita sulit. Kalau lagi dikasih nikmat, banyak kenikmatan oleh Allah, lupa. Begitu sulit diuji, langsung angkat tangan, ya Allah. Jadi kita angkat tangan itu untuk meminta saja, atau kita memanggil nama Allah ketika kita minta saja, tapi kita tidak pernah memanggil nama Allah ketika kita dapat kenikmatan. Kita tidak mengatakan, ya Allah, ini semua darimu, liyabluwani aashkuru am akfur, ya Allah, ini semua darimu ya Allah. Seandainya kita bisa begitu, maka ketika dalam kesulitan nanti Allah akan mengenali kita. Di luar sudah terdengar adzan, barangkali adzan dulu. Ada lanjutan sedikit ini, 2 penggalan lagi. Jadi kita simak adzan dulu, nanti akan dilanjutkan sedikit, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah sesuatu yang akhta'ak ini yang luput darimu, tidak akan mengenaimu, lam yakun liyusibak, selamanya tidak akan pernah menimpamu.
Jadi apa saja yang terjadi pada diri kita itu memang bagian kita. Kemudian wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang harusnya menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Sehebat apapun kita menghindar, kalau sudah ditetapkan maka akan terjadi pada diri kita. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwa pertolongan itu senantiasa beriringan dengan kesabaran. Ini pernah kita bahas tentang kesabaran. Jadi pertolongan Allah akan Allah berikan pada orang-orang yang sabar. Wa innal faraja ma'al karb, dan sesungguhnya jalan keluar, sesungguhnya kemudahan-kemudahan ma'al karb, akan senantiasa bersama dengan kesulitan-kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Jadi sama al-usr, satu kesulitan yang kita hadapi, yusran, akan banyak kemudahan-kemudahan. Ini diulang di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu untuk menguatkan bahwa satu kesulitan, kalau dalam tinjauan bahasanya, al-usr disebutkan dengan ma'rifah, alif lam, satu kesulitan, yusran, tapi yusrannya tidak menggunakan alif lam. Kalau ma'rifah itu kan tertentu, hanya satu, tapi kemudahannya itu dengan nakirah, dengan tidak menggunakan alif lam. Artinya satu kesulitan bisa jadi setelahnya akan banyak kemudahan. Tergantung bagaimana kita berjuang, berupaya agar senantiasa di setiap kesulitan-kesulitan kita menjalaninya tetap dalam syariat Allah. Karena ada orang yang tidak sabar, diuji, kemudian dia cari keluar dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka bagaimana kita sabar ketika diuji oleh Allah, tetap berada di jalan Allah. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hadis ini dan apa yang telah menjadi penjelasan di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditambahkan atau ditanyakan, dipersilahkan. Ireng, Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tadi sebut dengan hadis yang disabdakan Rasulullah. Hadis kedua yang bahwasanya keburukan itu disertai dengan kebaikan. Harus disertai dengan kebaikan. Yang saya lihatin suatu kondisi, baik itu skala internal, skala sedang maupun besar, apalagi skala nasional. Kondisi yang tidak menampakkan macam itu silaturahim dan ukhuwah sebenarnya. Jadi selama ini saya perhatikan demikian. Internal kecil saja, komunitas kecil saja, tidak ada kita saling mengenal. Ini ya, ini realita Ustaz ya. Di mana-mana di masjid, tulis manapun, kita memperhatikan ada etika. Ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, salam. Ya, pertama, itu kan sunnah Rasul. Saling mengenal. Tapi selama ini diperhatikan di masjid-masjid umumnya tidak berbuat demikian. Ya. Apakah ini menyalahi sunnah atau menyalahi atau WHO? Kita tidak menjawab tangan. Dia musalam, benar tidak itu Ustaz? Baik, baik Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya ini tidak berkenan di hadapan para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kewajiban kita itu untuk saling bertegur sapa. Bahkan Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak masuk di antara umatku, kata Rasul, orang yang tidak mampu menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Atau afsus salam, tebarkan salam. Atau raddus salam,
jawablah salam. Itu wajib hukumnya. Artinya di antara kewajiban yang harus kita jalankan bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi juga kita berupaya untuk saling menebarkan kebaikan satu dengan yang lain. Satu di antaranya adalah dimulai dengan cara mengenal satu dengan yang lain. Memang tidak menjadi kewajiban kita harus mengenal semua, Pak. Satu jamaah masjid harus tahu namanya semua, tidak. Karena ada beberapa riwayat itu ketika disebutkan ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki. Jadi sahabat perawi itu tidak menyebut nama. Bisa jadi karena memang tidak tahu. Ja'a fulan, datang si anu kepada Nabi. Artinya kalau kita kemudian meninggalkan secara total, artinya kita tidak mau tegur sapa dengan orang segala, itu masuk bagian dari dosa. Tapi kalau kita tidak mengucapkan salam atau tidak bertegur sapa, karena memang mungkin kita ada keperluan atau mungkin khawatir mengganggu orang lain segala macam, kondisional, maka itu tidak masalah. Tapi ingat bahwa ada sebagian di antara kita harus hargai, Pak, yang masih takut dengan aturan WHO. Kita harus hormati itu. Saya punya beberapa jamaah yang sampai sekarang masih menjaga itu. Tidak apa-apa, itu keyakinan, kita tidak bisa maksakan. Tapi kalau kita kemudian punya keyakinan yang tidak sama dengan itu, tidak masalah juga. Kalau dia suatu saat diajak salaman kemudian begini atau begini, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memulai untuk salaman. Kan salaman itu kan nanti kata Rasulullah akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi orang yang diantara kedua orang itu ada dosa keduanya, ya, bukan dosa-dosa masing pribadinya, enggak. Dosa yang dimaksud di sini adalah kalau keduanya ada hal-hal yang membuat berdosa, misalnya permusuhan atau khilaf, maka nanti akan gugur. Tapi kalau dosa-dosa yang lain itu ya tobat khusus, tidak cukup dengan salam. Jadi seperti itu. Jadi apakah yang seperti ini disebut dengan keburukan? Iya, bisa jadi itu bagian dari keburukan. Kalau saya lebih memandang begini, Pak, kalau jamaah seperti ini, saya rasa masalah kita tidak terlalu besar. Benar kata Pak Syarif tadi, yang menjadi soal sekarang ini banyak hilangnya ukhuwah dalam lingkup yang lebih besar. Kita saat ini terkooptasi. Jadi ada semacam ini kelompok ini kelompok ini, yang tidak selesai di dalam persoalan-persoalan yang para ulama membolehkan untuk berbeda. Ya, kita kadang saling serang di dalam hal itu, padahal kita lupa dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Mengingat tadi hadis yang disebutnya tentang memberikan manfaat atau yang sebagainya akan terjadi kecuali Allah catatkan. Mengingat itu kita seakan-akan kita menghadapi kondisi yang kita baik dari skala kecil lagi besar. Iya. Terus apa yang perlu kita buat atau kiat-kiat apa yang bolehkah kita memahami dari itu? Berupaya satu hal atau suatu usaha itu untuk kebaikan ke depan. Baik. Ya. Hadis ini itu untuk flashback kepada persoalan takdir. Jadi agar kita yakin bahwa kalau satu saat usaha kita yang sudah besar itu ternyata tidak sesuai harapan, maka itu yang ditulis oleh Allah. Tapi jangan lupa bahwa kita di ayat-ayat atau hadis yang lain dianjurkan untuk berikhtiar sebaik mungkin. Antisipasi, misalnya kita punya pandangan, ini kalau saya tidak begini ini akan terjadi keburukan. Lakukan apa yang kita mampu. Bahkan Rasulullah sampai menganjurkan apa? Untuk persoalan tali sandal kita yang putus, kita minta kepada Allah. Dengan apa? Dengan ikhtiar tentunya. Tidak mungkin kita minta, ya Allah, tali sandal saya putus, kemudian kita diam. Artinya keyakinan kita kepada Allah dengan meyakini apapun yang terjadi itu telah ditulis oleh Allah, juga berimbang dengan ikhtiar kita yang semaksimal mungkin. Jangan kemudian berpangku tangan. Hadis ini kadang disalahpahami begini, oh ya sudah, kan nanti juga yang tertulis akan nampak.
Ini bahaya kalau seperti ini. Sudah ngapain berusaha? Bahaya. Sedangkan dalam ayat innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib seseorang, nasib satu kaum itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Maksudnya di situ apa? Ada kecondongan Allah mendorong kita untuk berusaha. Tapi jangan lupakan hadis ini. Kadang-kadang usaha yang maksimal ternyata di belakang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia sudah kolektif untuk menentukan pimpinan. Tidak apa-apa, itu tugas kita. Silakan. Dan kita dalam undang-undang negara diperbolehkan. Yang penting ingat ya, ingat bahwa di situ ada hal-hal yang perlu kita jaga. Misalnya nanti satu jamaah masjid sama-sama yang biasa di sop depan, beda pilihan. Hati-hati kita di situ. Jadi seperti itu. Artinya ikhtiar kita semaksimal mungkin. Misalnya kita sudah punya pandangan ini orangnya baik, track recordnya baik, apa yang pernah dilakukan dilihat oleh semua orang dan semua orang mengakui. Kita berusaha. Boleh bahkan kita ngajak keluarga, ngajak orang lain boleh. Itu bagian dari ikhtiar. Perkara nanti yang jadi yang lain itu kita kembalikan kepada hadis. La yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allah. Cukup Pak? Cukup. Baik. Semoga apa yang saya jawab ini tidak luput dari apa yang Allah dan Rasulnya firmankan dan sabdakan. Dan kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan bergugur seiring dengan duduknya kita di majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.